pelajari, mari kita lihat apa yang disebut karma penghancur. Sesuai fungsinya, kadang karma bisa berfungsi menjadi sesuatu yang menghancurkan buah karma yang sedang bekerja. Itu yang dimaksudkan. Jadi saat ini ada buah karma yang bekerja, tiba-tiba ada karma lain yang menghancurkan buah karma tersebut sehingga berhenti, tidak bekerja lagi, efeknya berhenti. Di dalam kitab komentar diberi contoh karma penghancur ini seperti angin yang menahan laju anak panah. Ada anak panah sedang melaju di udara, di angkasa, kemudian tiba-tiba ada daya tertentu angin yang akhirnya membuat anak panah tersebut berhenti dan jatuh. Ya, nah ini yang dimaksud karma penghancur. Ya, variasinya ada 3 di dalam kitab tafsir atau kitab komentar seperti yang di layar. Kolom yang pertama adalah karma penghancur akan menghentikan karma yang sedang berbuah. 3 variasi mengatakan oke, ya, karma yang sedang berbuah, sedang bekerja, tiba-tiba dihentikan oleh karma penghancur. Tetapi kemudian variasi di kolom yang kedua, apakah berbuah atau tidak, dikatakan karma penghancur tadi yang pertama tidak berbuah. Dia hanya menghancurkan karma yang sedang bekerja, buah karma yang sedang bekerja, kemudian dia sendiri tidak menghasilkan buah. Kemudian kolom yang ketiga, dia juga tidak mengizinkan karma lain untuk berbuah. Jadi berhenti. Seperti seseorang yang tiba-tiba seharusnya karma produktifnya bisa membuat seorang manusia hidup selama 70 atau 80 tahun, tiba-tiba dia mengalami kejadian tertentu yang akhirnya harus meninggal dunia saat itu. Ya. Nah, skenario yang seperti ini adalah skenario yang pertama. Jadi seharusnya dia bisa berumur 80 tahun, tetapi karena ada karma penghancur, akhirnya dia meninggal dunia dengan dalam usia yang muda. Karena dia meninggal dunia, berarti di dalam satu kehidupan itu, si karma penghancur tadi tidak mengizinkan karma lain untuk berbuah. Akhirnya dia harus hidup dalam episode berikutnya, di dalam kehidupan yang berikutnya. Nah, variasi yang kedua adalah karma penghancur menghentikan karma yang sedang berbuah. Dia sendiri juga tidak menghasilkan buah, jadi dia hanya menghentikan buah karma yang sedang bekerja, tetapi dia mengizinkan karma lain untuk take over, untuk menggantikannya, ya, untuk berbuah. Variasi yang ketiga adalah dia sendiri berbuah dan tidak mengizinkan tentu saja karma yang lain untuk berbuah, karena hanya ada satu karma saja yang berbuah. Nah, karma penghancur ini bisa karma buruk, bisa juga karma baik. Kita belum belajar apa saja itu karma buruk dan apa itu karma baik. Nanti di sesi yang terakhir itu baru akan kita uraikan, karena itu sangat panjang sekali, ya, dan sangat menarik sekali. Kemudian contoh yang bisa kita ambil di dalam kitab komentar kita itu adalah yang Arya Dewadatta, yang Mulia Dewadatta. Kita semua tahu yang Arya Dewadatta. Beliau itu sebenarnya sebagai manusia itu banyak mempunyai karma baik dari timbunan masa lalunya yang berbuah. Paraminya juga sudah cukup bagus, sehingga salah satu parameternya adalah dia terlahir di keluarga kerajaan. Itu kan satu bukti bahwa karmanya sangat baik sekali. Kenapa kita dulu nggak lahir di keluarga kerajaan gitu? Karena karmanya tidak sebaik Dewadatta. Tapi lihatlah, bahkan seseorang yang karma baiknya itu pada awalnya itu sungguh bagus, pada akhirnya dia melakukan kesalahan juga. Dikatakan sesungguhnya parami Dewadatta itu sudah cukup pada kehidupan saat itu. Pada saat dia terlahir sebagai anggota kerajaan, kemudian menjadi murid Buddha, bahkan dia bukan biku biasa. Kalau di sinetron ada judul apa? Bukan apa? Kalau ini judulnya bukan biku biasa. Kenapa saya katakan bukan biku biasa? Karena dia menguasai semua jana loh. Dewadatta itu menguasai semua jana. Dan dia menguasai semua kesaktian duniawi. Ada 5 kesaktian duniawi. Sebenarnya ada 6 jenis kesaktian menurut agama Buddha, tetapi 5 yang pertama disebut sebagai kesaktian yang duniawi. Yang pertama adalah kesaktian yang disebut apa? Idik Wida. Idik Wida itu kesaktian, kalau di dalam teks dikatakan dari 1 akhirnya bisa berubah tubuhnya menjadi 1000 dan kemudian kembali lagi ke 1. Dia bisa kemudian terbang, bisa muncul tiba-tiba hilang dari hadapan kita, kemudian dia bisa menembus tembok. Ini kesaktian yang jenis pertama yang disebut Idik Wida. Yang kedua adalah yang disebut telinga dewa. Anda pernah sering mendengar itu, Dibak Sota, yaitu kemampuan untuk mendengarkan suara-suara yang jauh dari posisi dia. Tidak hanya suara manusia, tetapi juga suara dewa dia bisa mendengarkannya. Kemudian yang ketiga adalah Ceto Paryajnana, atau pengetahuan untuk menembus pikiran orang lain, untuk membaca pikiran orang lain. Kemudian yang keempat adalah Pubik Niwasa Nusatinyana, atau kemampuan atau kesaktian untuk mengingat-ingat kehidupan masa lampaunya. Ya. Kemudian yang terakhir kesaktian duniawi adalah Dibak Caku, atau mata dewa, yaitu yang membuat dia bisa melihat satu makhluk lahir dan kemudian mati dan kemudian lahir lagi di alam mana. Itu seseorang meninggal dunia dan dia bisa melihat makhluk tersebut lahir di alam mana. Itu karena kesaktian yang disebut mata dewa atau Dibak Caku. Dewadatta punya semua ini. Hebat ya, bukan biku biasa. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya dia melakukan kesalahan. Didorong oleh kilesa-kilesa dari kehidupan masa lampaunya yang belum sempat dibasmi habis, akhirnya memunculkan keserakahan nafsu dari batin dia untuk menggantikan Buddha. Di tahap-tahap akhir di dalam kehidupannya muncul keinginan dia untuk menggantikan Buddha. Karena dia pikir Buddha sudah cukup tua, harusnya ada suksesi. Kan jadi presiden aja 2 periode. Ini Buddha sudah lebih dari 30 tahun. Jadi harusnya sudah diganti. Ya. Nah, dia muncul keinginan untuk menggantikan Buddha, akhirnya dia membuat intrik politik di kalangan anggota sangga untuk mencari dukungan dan lain sebagainya, sehingga muncullah aktivitas-aktivitas yang tidak baik. Ya, dan kemudian yang paling puncak adalah dengan mencoba untuk melakukan untuk membunuh Buddha. Banyak usaha yang dia lakukan. Kemudian karma yang terberat yang dia lakukan pada saat itu adalah memecah belah sangga.
Jadi dengan perbuatan-perbuatannya tersebut akhirnya salah satu karma dari keinginan untuk mengambil alih posisi Buddha itu menjadi karma penghancur sehingga membuat dia seketika kehilangan simpati dari para biku dan kemudian dikucilkan. Lihat, dari biku yang tadinya terkenal akhirnya dikucilkan dia. Sebenarnya ini mudah dipahami. Di dalam kehidupan kita pun kalau kita ini kelihatan batin kita tidak baik juga kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita kan? Ya. Jadi karma yang langsung berbuah. Nah, dalam hal Dewa Datta kembali lagi, pada saat dia berusaha untuk mengakhiri kehidupan Buddha dengan mendorong batu dari puncak bukit tersebut, ya, nah karma inilah yang kemudian membuat dia akhirnya kehilangan kesaktiannya, menghancurkan dia, sehingga kesaktiannya tadi semuanya hilang, jananya hilang, dan yang terakhir adalah karma memecah belah sangga, itu juga menghancurkan kehidupannya, sehingga pada saat dia ingin menemui Buddha untuk meminta maaf, tiba-tiba neraka buminya terbelah dan dia masuk ke neraka Awiji, kan kira-kira ceritanya seperti itu ya. Jadi lihatlah, satu contoh anak manusia yang tadinya hidupnya itu sangat baik sekali, tetapi gara-gara kekotoran batin yang tidak bisa dia kendalikan, akhirnya dia memporak-porandakan kehidupannya yang sudah baik. Ya, dan dia benar-benar menyia-nyiakan kehidupannya yang sudah baik tersebut, dan saat ini dia masih hidup di neraka. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya karena dia bukan biku biasa, menguasai jana dan abdinya, kata Buddha, nanti setelah dia keluar dari neraka, dia akan menjadi seorang Pacceka Buddha. Ya, itu kabar baiknya. Tapi sekarang dia masih ada di dalam neraka. Nah, contoh yang kedua adalah yang Arya Maha Moggallana. Beliau ini juga bukan biku biasa, karena beliau termasuk murid utamanya Buddha. Ya, juga dikenal sebagai biku yang paling menonjol di dalam hal apa? Kesaktiannya, kan? Ya. Tetapi di miliaran tahun sebelumnya, lihat, saya katakan miliaran tahun dimensi waktunya. Untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa apa yang sudah kita lakukan, katakanlah 1 miliar tahun yang lalu, bisa tiba-tiba saja muncul dan berbuah di kehidupan saat ini. Gitu. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari teori yang seperti ini? Bukan teori, dari fakta yang seperti ini. Pelajaran yang kita petik adalah hendaknya kita harus makin hati-hati dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Ya. Dan inilah mengapa sempatkanlah di dalam 1 minggu 2 jam Anda sisakan waktu untuk datang mendengarkan Dhamma, untuk mendengarkan Tripitaka. Karena dari sanalah Anda akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid tentang apa yang bekerja atau pernah terjadi di masa lalu dan apa yang bekerja di dalam kehidupan ini. Nah, contoh yang kedua adalah yang Arya Maha Moggallana. Beliau sebagai seorang biku yang sakti, tetapi miliaran tahun sebelumnya, pada saat dia terlahir sebagai seorang laki-laki, dia pernah melakukan karma yang buruk sekali, yaitu membunuh kedua orang tuanya. Dengan niatan jahat dia menghendaki orang tuanya meninggal dunia. Orang tuanya dijebak untuk masuk ke hutan, dimasukkan ke dalam karung, dan dia karena sudah di dalam karung kan tidak bisa melihat siapa yang menyiksa dia. Si laki-laki yang kemudian menjadi Maha Moggallana ini berpura-pura jadi perampok. Saya perampok. Orang tuanya digebukin sendiri gitu. Ya, saya harap ini tidak terjadi lah di zaman yang sekarang ini. Singkat cerita, akhirnya dari karma tersebut, laki-laki yang kemudian menjadi Maha Moggallana ini harus mempertanggungjawabkan karmanya. Dia terlahir di neraka selama jangka waktu yang lama. Ya, keluar dari neraka dia tetap saja tidak bisa keluar dari 4 alam apaya, dia terlahir sebagai binatang. Keluar dari alam binatang masuk lagi ke neraka hanya karena karma tersebut. Dan pada saat dia bisa keluar dari alam neraka di kehidupannya yang terakhir kemarin, dia beruntung ada karma baik dia yang menjadi karma produktif, memproduksi kelahiran dia menjadi seorang manusia, dan karma produktif ini juga menjadi karma pendukung sehingga tidak hanya dia terlahir sebagai manusia, tetapi dia berbulat tekad memutuskan untuk menjadi murid Buddha, bertemu dengan Buddha, dan kemudian dia bahkan menjadi seorang arahat pada akhirnya. Nah, pada saat bahkan dia sudah menjadi seorang biku dengan kesaktian yang paling menonjol di antara semua murid Buddha, karma yang dia lakukan 1 miliar tahun sebelumnya menyiksa orang tuanya masih belum habis. Masih belum habis. Di kelas yang lalu saya katakan, satu karma bisa berbuah berapa kali? Banyak, tidak terhitung. Tergantung berapa lama durasi karma tersebut diciptakan. Karena satu jentikan jari saja, karma tercipta bisa ratusan miliar. Satu jentikan. Benihnya ratusan miliar. Kalau durasi karma dilakukan selama 1 jam, Anda tinggal kalikan. 1 detik katakanlah 1 triliun, ya, berarti 1 menit 60 triliun, 1 jam berapa? 3.600 triliun. Anda sekarang mendengarkan Dhamma Talk dari saya, Anda sedang menimbun karma baik. 1 detik miliaran deposito karma baik Anda bertambah. 2 jam Anda jadi jutawan baru. Jutawan karma baik. Thanks to DBS. Nah, karma menyiksa orang tuanya kemudian muncul dan menjadi karma penghancur, menghancurkan kesaktian dia. Kalau Anda ingat, kehidupan akhir Dewa Datta itu dia disiksa oleh para perampok kan, oleh para penjahat kan. Ya, apa yang terjadi? Jadi ada seseorang yang tidak suka dengan Moggallana, kemudian menyewa gerombolan penjahat dan mencoba untuk membunuh Moggallana, tetapi di 6 hari yang pertama itu Moggallana berhasil lolos. Jadi pada saat dikepung di kutinya gitu, ya, mau diserbu, digerebek gitu mungkin, masuk ke dalam kuti, dia menggunakan kesaktiannya tiba-tiba menghilang dan lolos dari lubang pintu. Selama 6 hari dia berhasil meloloskan diri gitu. Terus menerus dikejar, nanti masuk lagi, hilang lagi gitu. Lolos. Tetapi pada hari ke-7 naas, dia exercising kesaktiannya, menggunakan kesaktiannya, tiba-tiba
nggak muncul kesaktiannya. Inilah makanya kadang seseorang yang mempunyai kesaktian belum tentu bisa memunculkannya terus-menerus. Yang mulia Maha Moggallana pada hari yang ketujuh udah dikepung, udah mau disiksa, dia mau menghilang, nggak bisa menghilang. Seperti yang pertapa yang tinggal di Gunung Himalaya, masih ingat nggak? Datangnya gagah perkasa kan, terbang kan? Pulangnya jalan kaki dia. Nah, kenapa kesaktian Moggallana tidak muncul pada hari yang ketujuh? Karena karma menyiksa orang tuanya yang dilakukan miliaran tahun sebelumnya tiba-tiba memasak dan berbuah, berfungsi sebagai karma penghancur yang menghancurkan kesaktiannya. Dan tidak hanya menghancurkan kesaktiannya, tetapi dia sendiri pun karma buruk itu berbuah dengan berupa apa? Berupa siksaan yang dia terima dari para penjahat. Kalau Anda baca ceritanya kan Moggallana itu disiksa sampai tubuhnya patah-patah, tulangnya patah-patah, ya. Tetapi untung sekali pada saat yang kritis, ya, ternyata karma penghancur tadi usianya tidak panjang, dikatakan. Pada saat yang kritis sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba karma penghancur tadi expired, ya, sehingga kesaktiannya muncul lagi. Dan pada saat yang kritis tersebut, begitu kesaktiannya muncul lagi, dia masuk ke dalam jana, ya. Jadi pada saat dia disiksa, dia sudah berada di dalam jana. Dikatakan di dalam teks kita, seseorang yang berada di dalam jana tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibakar, tidak bisa di apapun. Ya, sehingga pada saat semua perampok sudah mengira si Maha Moggallana ini meninggal dunia, ditinggalkan begitu saja mayatnya, padahal belum meninggal dunia. Setelah perampoknya pergi, Maha Moggallana keluar dari jananya dan dengan kesaktiannya dia terbang menemui Buddha untuk meminta izin parinibbana. Mungkin kira-kira kalau dibikin ini, Buddha ini lihat nih tubuhnya udah kayak gini, udah parinibbana aja dah ya. Gitu. Dan Buddha mengizinkan untuk parinibbana, akhirnya parinibbana pada hari itu. Ya, nah lihat bahwa karma-karma bisa seperti itu, durasinya bisa sangat panjang, bisa sangat pendek, bahkan bisa apa yang kita lakukan 1 miliar tahun sebelumnya bisa berbuah di kehidupan yang kali ini. Dengan demikian, apa sih yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita seperti ini? Cerita yang bisa kita dapatkan adalah bahwa pemahaman perspektif kita tentang kehidupan menjadi makin luas lagi, bahwa ternyata kehidupan kita yang saat ini bukan kehidupan yang pertama. Bukan pula kehidupan yang terakhir selama kita belum mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Akan ada kelahiran-kelahiran lagi dan kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan kita. Kita harus semakin hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan kita karena ternyata efeknya bisa terjadi seperti itu. Nah, contoh yang ketiga adalah Cakupala. Cakupala ini ada di cerita Dhammapada syair yang pertama. Beliau adalah seorang arahat yang kedua belah matanya buta kan. Jadi dulu pada saat dia ini menjadi seorang manusia, profesi dia adalah sebagai dokter, dan pada suatu hari ada seorang perempuan miskin, matanya sakit, mau berobat kepada dia. Tapi karena dia miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan, si perempuan ini berjanji, dokter, kalau dokter bisa menyembuhkan mata saya, maka karena saya miskin tidak punya uang, kira-kira seperti itu ya, maka sebagai upahnya nanti saya dan anak saya bersedia untuk menjadi budak dokter, pembantu dokter gitu. Itu janji dari si perempuan, si pasien. Singkat cerita, dokternya mengobati dan setelah pertemuan yang kesekian, dokter tahu bahwa sesungguhnya penyakitnya sudah sembuh, tetapi pada saat si perempuan itu periksa lagi, dia mengatakan karena dia bohong, dia tidak ingin dia menepati janjinya, sehingga akhirnya dia berbohong mengatakan kepada dokternya bahwa penyakitnya itu tidak sembuh, malah menjadi semakin parah. Si dokter tahu bahwa perempuan ini berbohong hanya karena tidak mau memenuhi janjinya. Akhirnya timbul rasa jahatnya, pikiran jahatnya, diberilah dia obat tetes mata yang membuat efeknya adalah membutakan kedua mata si perempuan tadi. Nah, karma yang buruk yang seperti itu dengan niatan jahat membuat mata perempuan itu menjadi buta, akhirnya berbuah pada saat dia terlahir menjadi murid Buddha. Pada satu hari masa retret 3 bulan, dia retret, kemudian selama 3 bulan itu dia berlatih meditasi dengan sangat keras, dengan praktek dutangga, 3 postur, 3 posisi saja kecuali rebahan. Jadi selama 3 bulan itu dia hanya bermeditasi terus dengan 3 posisi, yaitu duduk, berdiri, dan berjalan, sama sekali tidak rebahan. Sama guru saya juga dulu seperti itu, mempraktekkan hal seperti itu. Nah, singkat cerita di bulan yang pertama tiba-tiba matanya sakit parah dan pada malam hari itu matanya buta, dan kebetulan pada saat bersamaan dengan butanya mata si Cakupala ini dia mencapai tingkat kesucian arahat ya. Jadi terjadinya secara bersamaan mata buta dan pencapaian tingkat kesucian arahat. Nah, dikatakan di dalam teks kita bahwa karma buruk membuat perempuan tersebut buta itu menjadi karma penghancur, menghancurkan bola matanya. Ya, tadinya bola mata indera matanya ini sehat, bisa dimanfaatkan untuk melihat, tiba-tiba dihancurkan oleh karma penghancur karena menyiksa orang di kehidupan masa lampaunya, kan membutakan pasiennya di kehidupan masa lampaunya. Jadi tetapi dia mengizinkan karma lain untuk berbuah. Paham ya? Itu variasi yang kedua itu di layar itu. Ada karma lain yang berbuah, yaitu karma yang baik, sehingga dia akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari karma penghancur.